Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Amin. Allah. Mudah-mudahan kita kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita. Amin. Sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Amin. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 75. Wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab, man in ta'manhu bi kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya bikin harta yang banyak, yu'atihi ilaika, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Wa minhum man in ta'manhu, tetapi di antara mereka ada pula yang in ta'manhu, jika engkau percayakan kepadanya di dinar, satu dinar, la yu'atihi ilaika, dan dia tidak mengembalikannya kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'iman, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Zalika bi'annahum, yang demikian itu sebabkan qalu, berkata, laisa alaina, tidak ada bagi kami fil ummiyina, terhadap orang-orang yang buta huruf sabila dosa. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadziba wa hum ya'lamun, mereka mengatakan terhadap Allah telah hal yang dosa padahal mereka mengetahui. Di Al-Imran 75. Sebelumnya sudah kita sampaikan Bapak Ibu, Al-Imran 74, di mana Allah mengatakan di situ Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmat, dan Allah memiliki karunia yang besar. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu? Karena itulah tujuan pengajian kita, hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Karena seluruh ayat suci Al-Quran itu punya hikmah dan punya pelajaran. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan hikmah dan ingin mendapatkan pelajaran, dan Allah mengatakan Allah itu memiliki luar biasa hikmah, dan Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hikmah, dan Al-Quran adalah sumber dari segala hikmah. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang mendapatkan hikmah, maka pastikan setiap hari yang kita lewati ada kita menyentuh Al-Quran, ada kita membaca Al-Quran. Hari ini hari Jumat, pastikan hari ini kita membaca Al-Quran. Kalau belum mulai dari subuh tadi, pukul sahur tadi, maka antara subuh dan sampai kita bertidur nanti, pastikan kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hikmah dulu nanti kita butuhkan. Kemudian yang memuliakan, kenapa bisa kita ambil? Tidak semua orang bisa dinilai dari kelompoknya. Di sini Allah mengatakan ada ahli kitab yang apabila kita meminjamkan sesuatu kepada mereka, ada mereka yang mengembalikan, ada yang tidak mengembalikan. Maka ini cerminan bagi kita. Tidak semua orang itu yang muhasta, tidak semua orang itu yang khianat. Ada orang muslim yang jujur luar biasa, dan ada juga muslim yang ingkar amanah. Ini penting kita pelajari Bapak Ibu. Kita tidak bisa menilai orang itu dari statusnya. Maka Allah gambarkan, walaupun dia ahli kitab, walaupun dia tidak muslim, ada juga di antara mereka itu yang amanah. Ini persoalan muamalah Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita berbisnis, kita bernegosiasi, maka ada juga ayat-ayat yang mengatakan jangan kamu jadikan orang kafir sebagai pemimpinmu,
dengan yang menjadikan orang kafir sebagai mitra bisnismu. Tapi Allah mengatakan dari sisi lain, kalau dia meminjam sesuatu kepada kita, pinjamkanlah, apa-apa. Mungkin ada antara mereka mengembalikan, ada juga yang tidak mengembalikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, amanah adalah tanda keimanan. Maka orang-orang yang amanah tanda dia beriman. Maka jangan mengaku beriman ketika ada seorang pedagang yang tidak amanah. Tidak amanahnya apa? Banyak peluang-peluang untuk tidak amanah bagi pedagang. Ketika dia menitang 1 kilo, dia katakan 1 kilo, ternyata 0,8 tidak sampai 1 kilo, kurang 1 gram. Kalau ada pedagang seperti itu, walaupun kita lihat dia sholat, dia baik, dia tersenyum, iman sudah hilang dalam dirinya kalau dia tidak tidur lagi. Kemudian apalagi hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, keadilan Islam berlaku untuk semua. Tidak boleh menipu non-muslim, meskipun mereka bukan dari umat kita. Ketika ada orang muslim belanja, kita jujur. Ketika ada orang non-muslim belanja, kita tidak jujur, tidak dibenarkan. Bahkan Allah mengatakan mereka ada yang jujur. Ketika Allah mengatakan mereka ada yang jujur, maka kita harus lebih jujur lagi. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil, kesalahan sebagian tidak mewakili keseluruhan, ya. Kesalahan sebagian tidak mewakili keseluruhan. Ketika Allah mengatakan ahli kitab, perangai-perangai ahli kitab, juga Allah katakan di antara ahli kitab itu ada yang bisa kita percayai. Maka itu banyak kejadian Bapak Ibu ketika orang-orang di kakak, orang yang berusaha ini oleh adik ini tidak selesai dulu, adik ini tidak selesai, yang lain tidak selesai. Ini Allah katakan kepada kita Bapak Ibu, maka perlu hikmah di sini. Ketika kita mendapatkan hikmah, kita berurusan dengan seseorang, dia yang bermasalah itu mungkin orang tuanya, bermasalah itu hari dia tidak bermasalah. Kalau untuk kita hati-hati boleh, bapaknya tidak selesai itu, kakak ada selesai itu, boleh untuk kita hati-hati, tapi tidak boleh mengatakan adiknya tidak selesai lah. Dijelaskan kalau mengatakan ada daftar muslim itu yang amanah, ada juga yang tidak amanah. Kemudian yang apa lagi, tidak boleh menggunakan agama sebagai pembenaran untuk menipu. Nah, ketika ada orang muslim belajar sama kita, tidak ada alasan kita punya kebenaran untuk menipu mereka. Kita baru luar biasa, Ali Imran 75 ini kami sampaikan kepada kita semua, menjaga amanah itu adalah tanda orang beriman. Menjaga amanah dengan siapa saja, bahkan Bapak Ibu menjaga amanah dengan binatang juga. Ada orang yang masuk neraka apa? Karena dia lupa memberi makan kucingnya, Bapak Ibu. Maka hati-hati kita kalau mampu memberi makan makanan binatang dengan makan binatang, jagalah binatang. Kalau tidak apa yang binatang boleh. Jago kucing, jago ayam, tapi lupa bagi makannya, ajak dan dijago oleh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi ceramah Pak Ustaz Yul Henry, guys, Yul Henry. Seri Pak Haji. Masya Allah, ini Pak Zahirman kenalkan. Pak Herman, aduh, sudah besar Pak Herman. Bukan sudah besar, sudah tua. Pak Ini Zahirman bagaimana? Ini lebih besar lagi. Alah. Terima kasih banyak Pak Haji.